Masyarakat heboh karena pernyataan Kompas TV Meja. Kita diajarkan Pancasila sejak kecil. Tapi, mengapa realita terasa menjauh darinya? Katanya ketuhanan yang Maha Esa, tapi sesama manusia yang mengaku beriman aja masih saling menjatuhkan. Kita sering bersujud terlalu rendah, tapi berdiri dengan hati yang terlalu tinggi. Katanya Tuhan itu satu, tapi kenapa atas namanya kita justru terbelah jadi 1000? Sila pertama itu titah untuk memanusiakan sesama, bukan mandat untuk menjadi hakim bagi iman orang lain. Masalahnya bukan pada baris kalimat 3 roda itu. Masalahnya ada pada kita yang fasih menghafal Pancasila tapi gagap saat harus menjalaninya. Ternyata yang rusak itu bukan kompasnya, tapi kita yang enggan melangkah ke arah yang benar. Penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Brimob di Maluku ini memakan korban jiwa. Salah satu korban yang dianiaya Brimob, AT yang masih berusia 14 tahun meregang nyawa hingga kemudian meninggal dunia. Atas kejadian ini, Mabes Polri menyampaikan permohonan maaf melalui Kadif Humas Polri Irjen Pol. Seragam dan jabatan seharusnya jadi pagar untuk melindungi, bukan palu untuk menghakimi. Katanya kita bangsa yang beradab. Tapi kenapa saat yang kuat berbicara, yang lemah harus terluka? Adil itu bukan soal siapa yang punya kuasa, tapi soal bagaimana kita tetap memanusiakan manusia tanpa melihat kasta. Sila kedua itu janji suci untuk menjaga martabat. Tapi kita sering lupa bahwa hak asasi bukan sekedar deretan kata di atas kertas. Masalahnya bukan pada Pancasila yang menuntut keadilan, tapi pada nurani kita yang sering tertidur saat melihat penindasan. Ini yang disebut persatuan. Kita bangga menyebut diri satu bangsa, tapi jari kita begitu lincah mengetik benci hanya karena beda warna kulit dan aksen bicara. Katanya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kenapa di balik layar ini justru kita sibuk membangun tembok, bukan jembatan. Persatuan itu bukan soal menyeragamkan semua orang, tapi soal bagaimana kita tetap berdiri berdampingan tanpa rasa curiga yang berlebihan. Sila ketiga itu adalah rumah bagi semua. Tapi kita seringkali menjadi tamu yang tidak tahu diri, yang merusak atap rumahnya sendiri. Masalahnya bukan pada persatuan yang tertulis di dada Garuda. Masalahnya ada pada hati kita yang terlalu sempit untuk menerima bahwa Indonesia itu berwarna. Gue mau nyala jadi presma. Lu tahu kan harus ngapain? Tadi, aku merasa sedang membeli kawan. Sekarang,
Aku sadar, aku baru saja menjual masa depan. Apa bedanya aku dengan wajah-wajah di berita itu? Mereka memakai jas mewah, sedangkan aku mengenakan alma materku. Tapi cara kita sama, menyumpal kebenaran dengan lembaran uang. Katanya, kepemimpinan itu soal hikmat dan kebijaksanaan. Tapi tanganku justru sibuk merusak fondasi demokrasi demi sebuah jabatan yang belum tentu berarti. Sila keempat, bukan sekedar kursi kekuasaan. Ini soal amanah yang harus dijaga dengan kehormatan. Masalahnya bukan pada sistem yang memberi kita hak suara. Masalahnya ada pada diriku yang sempat berpikir bahwa integritas bisa dibayar dengan murah. Pendidikan seharusnya jadi tangga untuk siapa saja yang ingin mendaki. Tapi kenapa di negeri ini tangga itu hanya milik mereka yang punya koneksi? Katanya keadilan sosial, tapi kenapa kursi beasiswa justru diduduki oleh mereka yang sudah berkecukupan, sementara yang berjuang harus tersingkir karena tak punya nama belakang? Kita fasih bicara soal hak yang sama, tapi praktiknya kita masih memuja kasta dan harta. Sila kelima itu adalah janji untuk merangkul yang lemah, bukan untuk memanjakan yang sudah berdaya. Masalahnya bukan pada kalimat keadilan yang terpampang di dinding kelas. Masalahnya ada pada kita yang tega mematikan lentera masa depan anak bangsa, hanya demi memuaskan rasa serakah. Kita sering bersujud terlalu rendah, tapi berdiri dengan hati yang terlalu tinggi. Sila pertama itu titah untuk memanusiakan sesama, bukan mandat untuk menjadi hakim bagi iman orang lain. Kita bicara tentang keberadaban, tapi tangan yang diberi kuasa justru menjadi palu yang menghantam martabat. Adil itu bukan soal jabatan, tapi soal menjaga hak mereka yang tak berdaya. Kita bangga menjadi satu bangsa, tapi jari kita begitu lincah mengetik benci hanya karena beda warna kulit. Persatuan bukan soal penyeragaman, tapi soal kelapangan hati untuk menerima. Dan aku bicara soal kebijaksanaan, padahal tanganku sendiri yang meracuni demokrasi dengan uang. Aku sadar, integritas tak bisa dibeli dengan murah, hanya demi sebuah kursi kekuasaan. Kita menuntut keadilan sosial, tapi justru kita yang menutup pintu bagi mereka yang tak punya koneksi. Pendidikan adalah hak semua anak bangsa, bukan hanya milik mereka yang punya privilege. Masalahnya bukan pada baris kalimat yang kita hafal sejak sekolah dasar. Bukan pula pada burung Garuda yang setia menjaga dinding-dinding negara. Masalahnya ada pada kita yang terlalu mahir mengeja Pancasila dalam kata, namun masih terlalu gagap untuk menjadikannya nyata.